Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan proses replikasi dan perbaikan model prediksi diabetes menggunakan beberapa algoritma machine learning. Pada ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining. Pada tahap awal, kami melakukan studi literatur terhadap minimal 15 paper yang berkaitan dengan teknik klasifikasi dan prediksi. Dari beberapa paper tersebut, kami memilih salah satu jurnal mengenai prediksi penyakit diabetes untuk dilakukan replikasi. Jurnal yang dipilih membandingkan algoritma klasifikasi yaitu KNN, naive Bayes, regresi logistik, perfector machine atau SPM, dan neural network. Dataset yang digunakan merupakan dataset diabetes yang terdiri dari 768 data. Dataset memiliki 8 fitur yaitu pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, dan age. Label outcome digunakan sebagai kelas target dengan nilai 0 menunjukkan non-diabetes dan nilai 1 menunjukkan diabetes. Pada sel pertama saya melakukan instalasi library imbalance. Library ini digunakan karena pada metode usulan saya menerapkan teknik SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset diabetes. Untuk sel kedua, sel ini digunakan untuk mengimport seluruh library yang diperlukan selama penelitian. Library NumPy dan Pandas digunakan pengolahan data. Matplotlib untuk visualisasi. SCIKit lalu digunakan untuk proses machine learning seperti processing, training, evaluasi, dan hyperparameter tuning. Sedangkan TensorFlow digunakan untuk membangun model neural network. Pada tahap ini saya mengunggah 4 file, yaitu dataset diabetes serta 3 file hasil baseline yang sebelumnya telah diperoleh dari proses replika jurnal. File baseline nantinya digunakan sebagai pembanding terhadap metode usulan. Pada sel ini dilakukan pemeriksaan dataset. Saya memastikan seluruh fitur tersedia dan melihat distribusi kelas diabetes peserta jumlah nilai 0 pada setiap atribut. Informasi ini digunakan sebagai dasar sebelum melakukan processing. Pada penelitian ini, saya menganggap bahwa nilai 0 pada atribut glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI bukan merupakan nilai medis yang valid. Oleh karena itu, nilai tersebut diubah menjadi missing value atau none agar dapat diproses menggunakan metode imputasi. Sementara atribut pregnancies tidak diubah karena nilai 0 masih mungkin terjadi pada seseorang. Pada sel ini dataset kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 460 data training, 153 data validation, dan 155 data testing menggunakan Stratified sampling. Pembagian ini mengikuti metode pada jurnal sehingga proses replikasi tetap konsisten. Pada metode klasifikasi biasanya threshold menggunakan nilai 0,5. Pada penelitian ini saya mencoba beberapa nilai threshold menggunakan validation set.
Kemudian memilih threshold terbaik berdasarkan nilai F1 skor kelas diabetes. Pada seri ini berisi fungsi evaluasi yang digunakan untuk seluruh algoritma. Fungsi ini melakukan grid search CV untuk mencari parameter terbaik, menentukan threshold terbaik, menghitung confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk algoritma KNN, saya KNN menggunakan pipeline yang terdiri dari media imputation, standard scalar, SMOTE, dan Canils Neighbor. Kemudian dilakukan grid search SCP untuk mencari kombinasi parameter terbaik sehingga model tidak hanya menggunakan parameter default. Tahapan pada native bias sama seperti sebelumnya, perbedaannya hanya pada model yang digunakan yaitu Gaussian naive bias. Pada logistic regression dilakukan pencarian nilai parameter C dan solver terbaik menggunakan grid search CP. Untuk supervector mesin dilakukan pencarian parameter C kernel dan gamma terbaik agar memperoleh performa optimal. Pada neural network saya menerapkan processing yang sama yaitu median imputation, standard scalar, dan SMOTE. Selanjutnya dilakukan tuning terhadap jumlah node, learning rate, dropout, dan batch size untuk memperoleh konfigurasi terbaik. Mungkin pada tahapan ini saya akan skip sampai selesai supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Setelah konfigurasi terbaik diperoleh, model neural network dilatih kembali menggunakan parameter terbaik, kemudian dilakukan evaluasi pada data testing. Shell ini menampilkan hasil evaluasi seluruh model setelah metode usulan diterapkan. Pada tabel ini dapat dilihat nilai akurasi, precision, recall, F1 score, serta threshold terbaik setiap model. Selanjutnya saya membandingkan hasil metode baseline dengan metode usulan. Kolom delta menunjukkan selisih antara metode usulan dan baseline. Nilai positif berarti terjadi peningkatan performa. Grafik ini menunjukkan peningkatan recall kelas diabetes pada seluruh algoritma. Recall dipilih karena menunjukkan kemampuan model mendeteksi pasien yang benar-benar menderita diabetes. Grafik berikutnya memperlihatkan perubahan F1 skor kelas diabetes setelah metode usulan diterapkan.
F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall, sehingga memberikan gambaran performa model yang lebih seimbang. Hasil ini menentukan model terbaik berdasarkan F1 score kelas diabetes. Pada penelitian ini, neural network yang menghasilkan recall tertinggi, sedangkan KNN menunjukkan peningkatan performa yang paling seimbang. Seluruh hasil eksperimen kemudian disimpan dalam bentuk file CSV agar dapat digunakan pada proses analisis dan penyusunan laporan. Berdasarkan hasil eksperimen, metode usulan berhasil meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas positif diabetes. Seluruh algoritma mengalami peningkatan recall dengan peningkatan terbesar diperoleh oleh neural network. Selain itu, KNN menunjukkan peningkatan yang paling seimbang pada akurasi, recall, dan F1 score. Dengan demikian, kombinasi invalid zero handling, media imputation, standar, scalar, SMOT, hyperparameter tuning, dan threshold optimization terbukti mampu memperbaiki kelemahan metode baseline dalam mendeteksi pasien diabetes. Sekian penjelasan mengenai proses replikasi dan perbaikan model prediksi diabetes yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.